keluarga kami puji Tuhan udah sembuh semua dari COVID ya. Jadi ya udah normal lagi semua. Cuma yang belum normal itu adalah ya kehidupan ya di Jerman ini masih banyak aturan gitu kan. Ya lihat aja, mudah-mudahan bulan depan sudah lebih baik, sudah lebih bebas. Kita udah capek ya selama 2 tahun ini ya. Terus nggak bisa hidup normal. Oke, sekarang saya sedang menuju toko mau belanja. Dan ya yang saya mau omongin ini ya, di masa pandemi ini sebenarnya bukan cuma masalah kesehatan. Yang paling parah di Jerman ini orang paranoid ya. Jadi saya ngomong sama saudara saya yang orang Jerman, yang nyebelin itu memang orang-orangnya gitu. Jadi mereka tuh benar-benar ketakutan gitu ya. Ketakutannya jadi mempengaruhi kondisi kejiwaan gitu. Tapi memang itu bisa menunjukkan apa yang sebenarnya. Ini saya matiin aja radio berisik, nggak kedengeran jadinya. Jadi yang ada di dalam jiwa manusia itu sekarang kelihatan jelas. Dari pandemi ini kita bisa lihat sebenarnya kayak apa sih kondisi kejiwaan orang itu ya. Nah, buat orang-orang yang penderita penyakit mental kayak saya misalnya ya, banyak kecemasan gitu kan. Nah, ini mempengaruhi banget ya, karena bayangin ya, saya itu udah divonis sama dokter ya COVID itu bahaya, apalagi untuk orang yang punya penyakit seperti saya, asma. Jadi kemungkinan besar kalau saya kena COVID itu bakalan masuk ICU ya, dan kemungkinan bakalan mati gitu kan. Siapa sih yang nggak paranoid gitu. Dan jadi waktu saya kena COVID itu, di dalam pikiran itu, sekarang kamu mati gitu kan istilahnya. Ya itu dosa yang harus ditanggung sama para ahli-ahli ya. Jadi mereka menimbulkan rasa takut itu di dalam pikiran orang-orang yang sebenarnya nggak tahu apa-apa. Tapi itu tanggung jawab mereka, nanti harus dipertanggungjawabkan sama yang di atas ya. Kenyataannya tidak terjadi seperti itu karena Tuhan itu berkuasa atas kehidupan manusia. Faktanya, kamu yang divaksin dan tidak punya penyakit apapun, kalau misalnya kena COVID ya bisa aja kamu mati. Atau karena penyakit lain bisa aja kamu mati gitu kan. Jadi nggak perlulah kita sebenarnya ditakut-takuti sama COVID secara berlebihan ya. Ya jadi istilahnya pada dasarnya orang di atas umur 50-40 tahun lah katakannya, itu udah banyak penyakitnya. Jadi udah harus siap-siap aja dipanggil sama Yang Maha Kuasa. Jadi COVID ini ya cuma seperti apa ya namanya ya, nggak tahu lah, masa-masa yang aneh ya, yang saya yakin dipakai sama golongan tertentu untuk keuntungan mereka gitu. Jadi ya udahlah, namanya juga politik ya. Begitu. Oke, sekarang kita udah melewati itu, kita udah kena, kita udah sembuh ya, bersyukur. Harapannya bisa kembali ke kehidupan normal. Dan yang harus di apa ya namanya, sekarang yang harus di treat itu, yang harus kita hadapi adalah masalah mental manusia yang lebih parah daripada COVID. Jadi banyak yang, kalau sebagai psikolog mungkin tahulah pasien-pasiennya semasa pandemi ini makin parah ya. Memang begitulah keadaannya. Bagaimana kita menghadapi kecemasan atau rasa takut yang berlebihan gitu ya. Ini ada triknya memang ya. Selain minum obat gitu kan, terus ada latihan-latihan relaksasi gitu ya. Dan yang penting lagi ya, kesadaran bahwa kalau kamu kena
penyakit mental seperti ini, ya kamu membutuhkan dokter yang memang khusus menangani penyakit kejiwaan. Jadi nggak perlu malu, nggak perlu merasa kalau saya ke dokter jiwa langsung ngerasa kayak orang gila gitu. Padahal penyakit jiwa pentingnya sama penyakit seperti COVID gitu kan, penyakit yang mempengaruhi fisik itu sama pentingnya gitu. Cuma orang ragu gitu untuk ke dokter jiwa gitu kalau punya masalah dengan jiwa, padahal akibatnya bisa parah ya. Kemarin kita dikejutkan ya, bukan akhir-akhir ini aja, tapi dari dulu ya, banyak orang yang karena punya masalah jiwa akhirnya memutuskan untuk bunuh diri ya. Itu benar-benar kadang-kadang orang langsung memvoniskan, oh ini karena emang nggak beriman segala macam, padahal mereka tidak tahu bahwa yang namanya penyakit jiwa itu kalau nggak ditangani memang berakibat fatal. Mudah-mudahan kita semua terhindar ya dari kayak gitu, dan kalau memang ada tanda-tanda ya segera mencari pertolongan ya. Jangan ragu untuk menghubungi dokter yang memang kompeten di bidangnya. Itu bukan suatu aib ya, tapi kewajiban kita untuk menjaga kesehatan mental kita. Kalau bukan kita yang peduli, yakinlah tidak ada orang lain peduli. Ya, saya bikin banyak video tentang kesehatan mental ya. Ada mungkin yang masih malu atau ragu untuk ke dokter jiwa, mungkin bisa membantu gitu ya. Sengaja saya membagikan hal ini karena ada stigma kan bahwa orang yang punya penyakit mental itu sama dengan gila gitu. Padahal itu sama sekali tidak benar, karena penyakit mental itu kan macam-macam ya. Nggak semuanya gila, tapi ada jenis-jenis penyakit jiwa.